Sebelum tanggal 10 Februari 1946, sewaktu Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Syahrir I, Van Mock telah menyampaikan kepada Sultan Syahrir tentang rencana Belanda. Rencana Belanda yang berisi pembentukan negara persemakmuran Indonesia yang terdiri atas kesatuan-kesatuan yang mempunyai otonomi dari berbagai tingkat negara persemakmuran menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Apakah yang kau sampaikan itu benar? Iya, itu benar adanya. Tidak semudah itu mempercayai apa yang kau sampaikan, karena bagaimanapun juga kamu berada di pihak Belanda. Dan apakah bentuk politik yang engkau sampaikan itu berlaku untuk selamanya bagi negara Indonesia? Saya tidak berbohong tentang berita itu, namun saya tidak tahu apakah bentuk politik itu berlaku untuk selamanya bagi negara Indonesia. Tetapi setahu saya, bentuk politik ini waktu berlakunya terbatas. Baiklah, saya akan memikirkannya lagi. Setelah percakapan antara Van Mock dan Sultan Syahrir, para tamu yang telah mengerti perundingan tersebut mulai bermusyawarah untuk menentukan apakah politik tersebut dapat dijalankan atau tidak. Menjadi ketua perundingan ini. Bagaimana jika saya saja menjadi ketua perundingan ini? Baiklah, sekarang kita sudah sepakat bahwa yang menjadi ketua perundingan ini adalah Sir Archibald Clarke. Apakah semua setuju? Perundingan itu selesai, pihak Indonesia dan pihak Belanda telah disepakati yang menjadi ketua perundingan tersebut ialah seorang diplomat tingkat tinggi Inggris, Sir Archibald Clarke. Setelah membentuk kabinet 1, kemudian para anggota membentuk kabinet Syahrir II. Saya ingin menyampaikan sebuah usulan yang berisi Republik Indonesia diakui sebagai negara berdaulat yang meliputi daerah bekas Hindia Belanda dan anggaran negeri Belanda dan Republik Indonesia dibentuk federasi. Saya menentang apa yang Anda usulkan. Kenapa engkau menentang usulan dari saya? Karena saya merasa bahwa semua yang datang tidak menyetujui usulan tersebut, karena usulan itu belum sepenuhnya disetujui oleh peserta yang datang. Baiklah, mari kita rundingkan lagi. Karena bagaimanapun usulan itu harus ada persetujuan. Adakan perundingan antara Van Mock dan Syahrir, dicapai kesepakatan. 1. Rancangan persetujuan diberikan bentuk sebagai Perjanjian Indonesia Internasional dengan preambule. 2. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik atas Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian pada rapat pleno, Van Mock menerangkan bahwa rancangannya merupakan usaha pribadi tanpa diberi kekuasaan oleh pemerintahannya. Pleno ini diputuskan bahwa saya akan berpergian ke Belanda, namun saya membutuhkan kabinet delegasi ke Belanda untuk mendampingi saya. Bagaimana jika yang mendampingi Anda adalah saudara Suwandi saja? Apakah saudara Suwandi setuju? Namun saya membutuhkan 2 orang untuk mendampingi saya berpergian ke Belanda. Bagaimana Pringgo Dikdo ikut mendampingi kita semua untuk bepergian ke Belanda? Baiklah, sekarang semua sudah selesai. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Ternyata perundingan sudah mencapai deadlock. Belanda menganggap dirinya sebagai negara pemegang kedaulatan atas Indonesia. Namun perundingan di Hovolu mengalami kegagalan, akan tetapi dapat dijadikan pengalaman. Di Hovolu di Belanda mengalami kegagalan, akan tetapi dapat dijadikan sebuah pengalaman untuk bangsa Indonesia. Dan bagaimana jika kita mengadakan perundingan kembali di Jakarta? Baiklah, kita akan mengadakan perundingan kembali di Jakarta, tepatnya di Istana Rijswijk. Dimulai perundingan di Jakarta, tempatnya berganti antara Istana Rijswijk. Perundingan di Istana Rijswijk dipimpin oleh Syahrir, namun perundingan tersebut belum menemukan hasil juga. Bagaimana jika kita mengadakan perundingan untuk yang terakhir kalinya? Namun bagaimana jika perundingan yang terakhir tersebut tidak berbuah pula? Bagaimana jika kita mencobanya terlebih dahulu? Baiklah, kita akan melakukan perundingan yang terakhir kalinya seperti yang diusulkan oleh Sultan Syahrir, yang bertempat di Linggarjati, Jawa Barat. Apakah kalian setuju? Ya, kami setuju.
kesepakatan di Linggarjati berlangsung juga pada tanggal 15 November 1146. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Sermerhorn, sebagai penengah adalah Sir Archibald Cratker dari Inggris. Silakan duduk. Kita buka perundingan ini. Terima kasih untuk wakil Belanda dan juga wakil Indonesia yang telah menghadiri perundingan ini yang bertepatan di Linggarjati. Pertama-tama silakan untuk wakil Belanda untuk mengajukan pendapatnya. Saya dari pihak Belanda telah sepakat untuk mengakui secara de facto bahwa wilayah Indonesia yaitu Jawa dan Madura. Namun saya dari pihak Indonesia meminta kepada pihak Belanda untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Baiklah, kami meminta Indonesia untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Baiklah, kami setuju untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Membentuk Race Indonesia harus bergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala umum. Baiklah, apakah ada yang ingin ditambahkan oleh pihak Belanda dan juga Indonesia? Saya rasa sudah cukup. Baiklah, dalam perundingan ini kita namakan perundingan Linggarjati dan ini menghasilkan 4 poin ini, yaitu pertama, Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala umum. Terima kasih atas kehadiran pihak Belanda dan juga pihak Indonesia. Sekian dari perundingan kita. Kamu lagi sudah. Setelah perundingan itu selesai, pihak Indonesia dan pihak Belanda telah mensepakati yang menjadi ketua perundingan tersebut ialah seorang diplomat tingkat tinggi, Sir Archibald Cratker. Nggak usah ketawa Oh ya sudah, kamu tambahin lagi. Soalnya aku kayak nggak nyambung. Gak apa-apa sih, aku ngomong sendiri. Siapakah yang akan menjadi ketua perundingan ini? Terus enggak, ini kalian nggak ngomong. Kayaknya para pesertanya kayaknya ada ngomong lagi deh, soalnya dia memilih kan. Kenapa kita ketawa? 1, 2, 3. Gila memang kita. Ini gak aku paus kamu. Jadi kamu kayak orang gila gitu. Minum terus. Drama. Jangan kirain aku. Enggak, aku gelap sekali. belum. Udah guys. Di luar dah, lebih terang. Ayo saya duluan. Ih, kesini, jangan begitu bang. Di mana bisa terang kali? Ih, banyak ibu-ibu. Tetap gelap kan perasaanku. HP-nya Is yang gelap. Kamu penerangan kan?